Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Batara Tungke dari kelas FM 18C dengan NIM 10572112168. Jadi pada tugas kali ini, saya akan menjelaskan mengenai rasio liquidity risk, credit risk ratio, deposit risk ratio, capital ratio, dan risk asset ratio untuk tugas ke-8 mata kuliah Teknik Analisa Laporan Keuangan. Langsung saja kita simak video penjelasannya. Pada kali ini, kita akan membahas 5 jenis rasio keuangan. Yang pertama yaitu rasio liquidity risk. Yang kedua adalah credit risk ratio. Yang ketiga deposit risk ratio. Yang keempat capital ratio. Dan yang kelima adalah risk asset ratio. Rasio yang pertama adalah rasio liquidity risk. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau dari aset liquid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Liquidity risk menunjukkan risiko yang dihadapi oleh bank karena mengalami kegagalan untuk memenuhi kewajiban terhadap deposannya dengan alat-alat liquid yang tersedia karena harus digunakan oleh bank yang bersangkutan untuk membayar yang harus segera dilunasi. Adapun rumusnya yaitu liquidity risk ratio sama dengan liquid asset dikurang short term borrowing dikali 100% lalu dibagi dengan total deposit. Selanjutnya, rasio yang kedua adalah credit risk ratio. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis bank. Pada sebagian besar bank, pemberian kredit merupakan sumber risiko kredit yang terbesar. Selain kredit, bank menghadapi risiko kredit dari berbagai instrumen keuangan seperti surat berharga, akseptasi, transaksi antar bank, transaksi pembiayaan perdagangan, transaksi nilai tukar dan derivatif, serta kewajiban komitmen dan kontingensi. Adapun rumus dari credit risk ratio adalah non-performing loan sama dengan kredit non-produktif dibagi dengan kredit yang diberikan. Rasio yang ketiga yaitu deposit risk ratio. Deposit ratio adalah untuk mengukur kemungkinan bank tidak mampu membayar kembali dana yang disimpan para deposannya, yang harus dijamin pembayarannya oleh bank kapital yang bersangkutan. Semakin besar rasio ini, maka kemungkinan bank bermasalah semakin kecil atau negatif. Adapun rumus dari deposit risk ratio yaitu deposit risk ratio sama dengan equity capital dibagi dengan total deposit. Kemudian rasio yang keempat adalah capital ratio. Capital ratio adalah mengukur sejauh mana penurunan yang terjadi pada aset risk dapat ditutupi oleh equal capital yang tersedia. Dikatakan aset risk karena setiap aset mengandung risiko kerugian, dan setiap kerugian akan mengakibatkan pengurangan terhadap kapital. Dan apakah kapital uang tersedia mampu menampung kerugian tersebut? Rasio ini untuk mengukur kemampuan permodalan dalam menutupi kemungkinan kegagalan yang ada dalam proses permodalan kredit. Adapun rumus dari capital ratio yaitu capital ratio sama dengan equity capital dibagi dengan total loans. Rasio yang kelima adalah risk asset ratio. Risk asset ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemungkinan penurunan risk aset. Adapun rumus dari risk asset ratio yaitu capital ratio sama dengan equity capital dibagi dengan total aset dikurang kas aset dikurang dengan securities. Adapun kesimpulan pada materi kali ini yaitu dengan mengetahui manajemen risiko pada perbankan, maka akan membantu bagaimana mengukur, memonitor, mengelola, dan mengambil keuntungan serta mengamankan bank dari risiko-risiko tersebut, agar bank tidak mengalami suatu kerugian. Risiko perbankan merupakan suatu risiko yang harus dihadapi oleh perbankan. Bila risiko-risiko tersebut dibiarkan, maka
maka risiko tersebut akan berpengaruh negatif terhadap keberlangsungan usaha bank. Baik, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan untuk tugas ke-8 mata kuliah Teknik Analisa Laporan Keuangan mengenai 5 jenis rasio keuangan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.